Oke, jumpa lagi di Kabar Politik. Nah, hari ini sudah episode yang semakin banyak. Gua udah berbicara dengan banyak orang-orang expert, ahli, tokoh yang berkaitan dengan politik. Ini menarik nih, hari ini gue udah kedatangan seorang expert, media expert atau pengamat kebijakan publik juga, dan seorang profesional lah di dunia politik ini. Ya, sekarang salah satu director di salah satu lembaga think tank politik, penelitian, terus public affair juga, dan ini lembaga yang cukup terdepan di dalam kerja-kerja politik di Indonesia. Ya, aduh. Ya, udah banyak bukti-bukti kebesarannya lah gitu. Ya, selamat datang gue ucapkan kepada udah Hafiz Mizan Piliang. Ya dah, makasih dah. Ya, terima kasih Ari, terima kasih udah diundang di Total Politik. Nah, ini agak menarik ini. Survei kita, kebanyakan lembaga think tank, pollster, itu mengadakan survei kaitannya pasti mostly soal elektabilitas, soal approval rating gitu ya. Nah, ini udah mulai masuk ke persepsi publik mengenai kebijakan-kebijakan. Jadi melihat bagaimana persepsi publik mengenai kebijakan-kebijakan, ini sebuah langkah yang progresif sebenarnya. Dan ini studi-studi ini tidak banyak dilakukan, dan kebetulan baru-baru ini Cyrus Network, lembaganya udah Hafiz, baru melakukan survei bersama Departemen Statistik Institut Pertanian Bogor untuk merespon RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, ya dah. Nah, ini menarik sekali kita dengar pemaparan hasil surveinya. Ini melihat bagaimana sih sebenarnya RUU yang begitu kontroversial di ranah sosial media atau di ranah di udara gitu ya, di TV, yang mendapatkan pro dan kontra, ternyata dari hasil persepsi publiknya ya menurut gue ya biasa-biasa aja sebenarnya gitu loh. Jadi nggak sekontroversial itu gitu. Nah, itu dari hasil pembacaan survei. Dah, mungkin Davis bisa cerita dulu lah 3 atau 4 poin yang menjadi critical issues di dalam temuan survei yang dilakukan oleh Cyrus Network kemarin. Ya, makasih Ari. Makasih udah diundang di Total Politik. Ini luar biasa nih, kita nggak ngomongin politik tapi ya. Di sini. Enggak. Ini politiknya justru semuanya udah masuk sini auto politik dah. cuman hasil survei ini ya beda dengan hasil survei yang sebelumnya dari Cyrus Network itu biasa kan selalu rilis hasil survei terkait politik, elektabilitas, survei di sini pilkada, bla bla bla. Cuman yang hasil survei yang akhirnya diundang oleh Ari di Total Politik itu bukan tentang politik. Ya, justru jadi ini. Saya sendiri juga bukan sebagai pembicara di rilisnya. Iya. Di rilisnya kemarin saya juga cuma sebagai moderator. Nah, karena ini datanya bukan politik ya kita serahkan lebih ahli. Nah, CN waktu survei yang ini itu bekerja sama dengan Departemen Statistika IPB, Prof. Hairil Notodipotro. Kita bekerja sama dengan beliau, maka hasilnya dipaparkan oleh beliau dan ditanggapi oleh Pak Yose Rizal Damuri dari CSIS. Kalau teman-teman ada yang mau nonton bisa lihat linknya di sini. Bisa. Nanti ditaruh. Cuman RUU Cipta Kerja ini memang gaungnya banyak ya. Nah, karena ya CN itu Cyrus Network itu lebih banyak untuk survei ini, Cyrus Network lebih banyak ngurusin di lapangannya, eksekusinya dan peneliti lapangan pastinya. Sementara yang untuk metodologi, analisis itu diserahkan kepada Departemen Statistika IPB. Nah, kalau kita bicara sama orang statistik ya kita nggak bisa ngasih banyak frame politik atau frame ekonomi. Benar-benar kita emang mencari persepsinya aja. Nah, hasil-hasil yang menarik itu ada beberapa ya. Kita bisa share nggak di sini? Iya, poin penelitiannya ya. Hasil penelitiannya itu sebenarnya
CN itu bekerja sama dengan ya kita juga di rilis-rilis sebelumnya juga sering kerjasama dengan lembaga think tank lain seperti CSIS. Kalau misalkan Quickcon biasanya kita sama CSIS, tapi untuk pekerjaan kali ini, untuk penelitian kali ini kita bekerja sama dengan Departemen Statistika IPB. Nah, beberapa hasil yang menarik itu ya, ini bisa di-share nggak, Ri? Bisa, Share screen boleh nggak? Ya, lanjut. Nah, share screen kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kita metodologi ini udah lewat aja ya. Kira-kira cuman 400 responden, 200 pencari kerja sama 200 pekerja. Jadi ada perbedaan antara pekerja melihat Omnibus Law ini dengan pencari kerja. Ini metodologinya, kita jalan aja. Nih metode pengacakannya. Dan kita nggak pakai random sampling, kita pakai purposive sampling namanya. Ini ya. Nah, ini respondennya, pekerja dan mencari kerja. Nah, ini pendidikannya, kita lewatin aja ya. Nah, ini WhatsApp nih. Baik pekerja dan pencari kerja mendapatkan media sosialnya tuh ya WhatsApp nomor 1. Kalau pekerja tuh Facebook masih lebih menang dari Instagram. Sebaliknya kalau pencari kerja, Instagram menang daripada Facebook. Ini penting juga mungkin untuk golongan milenial ya. Kalau misalkan Instagram tuh ya di mencari kerja. Kalau orang udah stabil lebih banyak di Facebook. Nah, rata-rata pengalaman bekerja itu ya. Nggak, abis ini saya main Facebook aja biar dianggap stabil. Oke dah. Nah, ini juga kemarin itu disoroti banyak oleh CSIS kalau kita tuh masih terlalu lama cara waktu mencari pekerjaan. Rata-rata kita tuh mencari pekerjaan tuh selama 0,8 tahun atau 9,6 bulan mencari kerja baru orang tuh dapat pekerjaan. Nah, itu agak lama, 9,5 bulan orang nyari pekerjaan. Jadi susahnya cari pekerjaan Indonesia itu rata-rata orang akan nganggur dulu selama 9,5 bulan dari dia mulai mencari kerja. Dan rata-rata tuh pengennya jadi PNS. Ini kita bisa jumlahin data di PNS dengan karyawan BUMN dan BUMD itu udah sampai 60%. Jadi rata-rata kalau orang mau cari kerja itu, ya pilihan utamanya masih jadi PNS. Sementara kalau pekerjaan PNS itu udah sangat terbatas kan. Dan pemerintah juga nggak akan nambah lagi dengan PNS ini. Nah, rata-rata orang dan yang bekerja itu rata-rata itu tidak pernah mencari pekerjaan di tempat lain. 70% menyatakan dia nggak mau cari pekerjaan tempat lain. Jadi loyalitas pekerja kita itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau orang udah kerja, mereka loyal sama perusahaannya. Cuma 30% yang akhirnya mencoba mencari kerja dan sebagian besar tuh karena dia pengen upah lebih baik. Jadi faktor upah itu salah satu hal yang penting benar. Ada 30% orang yang pengen cari kerja lain karena ada upah yang bisa ditambah. Tapi 70% orang lebih mementingkan dia bekerja ini. Kalau udah bekerja ya udah gitu. Nah, ini serikat pekerja. Ini yang paling heboh kan. Kalau serikat pekerja itu kan seolah sekarang tuh mereka bahkan sampai pengen demo pas PSBB 31 sampai tanggal 1 Mei ini, Mei demo 50.000 orang tapi dengan protokol COVID, jadi physical distancing nggak mungkin ya. Cuman ya ini dimotori oleh serikat pekerja. Nah, ternyata itu hanya 9,5% responden pekerja yang aktif di serikat pekerja. Jadi nggak banyak sebenarnya orang yang menyatakan dirinya aktif di serikat pekerja. Apakah dan cuman 1/4 dari perusahaan yang ada itu yang punya serikat pekerja, sekitar 23,5% punya serikat pekerja. Nah, dari yang 23,5% itu cuman 40% yang terlibat di organisasi serikat pekerjanya. Nah, sisa dari segitu cuman setengah juga yang kemudian menjadi pengurus, sisanya ya ikut demo aja. Jadi representasi serikat pekerja dalam perspektif pekerja menurut kita juga cukup rendah, cuman 9,5%.
Nah, ini masalah TKA ini juga menarik karena apa? Orang banyak sibuk tentang anti tenaga kerja asing, sementara pada pengusaha pada pekerjanya sendiri akhirnya mereka merasakan ya tenaga kerja asing ini diperlukan. Nah, di data ini bisa kita lihat bahwa hanya 9% perusahaan yang kita survei itu yang ada TKA-nya. Dan dari yang 9% itu, hampir 90%-nya, 9 dari 10 orang tuh merasa pekerja asing ini benar-benar diperlukan karena mereka memiliki keahlian khusus. Jadi TKA kita dalam persepsi pekerja masih merasa, ya ini mereka benar-benar berkeahlian khusus. Nah, ini data bisa dilihat sebelah kiri, perkembangan jumlah tenaga kerja asing, rata-rata menjawab tetap, ada juga yang menjawab bertambah, yang berkurang sedikit. Nah, tapi 70% di antara mereka itu merasa TKA ini benar-benar diperlukan untuk membantu kinerja perusahaan. Rata-rata juga karena keahlian khusus itu tadi, pasti ada keterkaitan dengan keahlian khusus. Nah, gaji dan tunjangan pekerja. Ini kalau nggak penting di skip aja nanti. Nah, ini udah mulai hasil temuannya, Ri. Persepsi mengenai penciptaan lapangan kerja. Nah, hampir semua 4 dari 5 orang seluruh responden pekerja dan mencari kerja itu merasa emang kita tahu diri bahwa daya saing investasi kita tuh lebih rendah. Di kalangan pekerja dan mencari kerja pun mengakui bahwa daya saing investasi Indonesia itu lebih rendah dibanding negara tetangga. Sampai 80% menjawab ya daya saing kita sangat rendah. Dan tingkat kesulitan memulai usaha di negeri kita tuh lebih tinggi dibanding dengan negara-negara tetangga. Ini angka 70% cukup menggambarkan lah. Nah, ini kan sebenarnya ini guidance untuk menuju RUU Omnibus Law. Ini adalah persepsi-persepsi yang digunakan pemerintah kalau RUU Omnibus Law ini dibutuhkan nggak sih gitu. Kita tes asumsi-asumsi pemerintah ini kepada pekerja dan rata-rata mereka setuju. Untuk membuka lapangan kerja, pemerintah mau mempermudah persyaratan investasi. Semua setuju, 90% setuju. Untuk memperbanyak investasi, pemerintah perlu memperbaiki regulasi yang menghambat investasi. Setuju, lebih banyak lagi setuju, 92%. Nah, ini untuk memulai usaha, pemerintah perlu mempermudah persyaratan pendirian perusahaan. 95% setuju. Jadi argumentasi yang diberikan oleh pemerintah ketika mereka pengen bikin Omnibus Law ini rata-rata disetujui oleh para pekerja dan mencari kerja. Tuh tentang TKA angkanya menurun tapi masih setuju tentang transfer knowledge dari tenaga kerja asing. Nah, ini asumsi pemerintah, ini argumentasi pemerintah untuk Omnibus Law. Dan itu ternyata disetujui oleh masyarakat, disetujui oleh pencari pekerja dan mencari kerja. Nah, yang kedua ini tentang Omnibus Law ini sendiri. Di kalangan pencari kerja lebih paham Omnibus Law daripada kalangan pekerja. Mungkin kalangan pekerja ini banyak yang sudah sibuk bekerja ya. Jadi nggak terlalu update, jadi totalnya cuma 57,7% yang menyatakan dirinya tahu sebagian tentang RUU Omnibus Law. Nah, ini kan ada jadi yang akhirnya yang kita tanyakan tentang Omnibus Law hanya mereka yang merasa tahu dan tahu semua ini. Berikutnya ya, tentang penelitian ini kita akan tanya tentang orang yang tahu aja, nggak mungkin kita menanya sama mereka yang tidak tahu. Nah, lanjut. Nah, ini maksud dari RUU Cipta Lapangan Kerja yang versi pemerintah. Pertama, maksud RUU ini. Setuju nggak kalau RUU ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja? 86% setuju. Bahkan di pencari kerja itu lebih tinggi lagi, sampai 89%. Jadi dukungan kesetujuan terhadap RUU Cipta Kerjanya dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas ini sangat didukung oleh para pekerja dan mencari kerja. Yang kedua, RUU Cipta Kerja bertujuan memperbaiki regulasi yang menghambat investasi. Setuju lagi. Mempermudah perizinan usaha.
setuju 90%. Mempermudah pendirian usaha untuk UKM, setuju 86%. Nah, ini yang ini mulai tentang apa-apa yang kita temukan di RUU Cipta Kerja. Nah, di RUU Cipta Kerja itu ada hal positif seperti pesangon. Di samping pemberian pesangon, perusahaan wajib memberikan penghargaan sesuai dengan masa kerja. Semua setuju. Nah, ini tentang rumor. Jadi ketika RUU Cipta Kerja ini banyak yang fakta di lapangan, ada yang sesuai dengan RUU Cipta Kerjanya, ada yang tidak sesuai. Nah, ini adalah beberapa rumor yang di masyarakat itu terbentuk seperti itu. Bahkan kadang-kadang itu bahkan tidak ada di RUU Omnibus Law-nya, tapi di kalangan pekerja dan pencari kerja itu marak muncul. Ya. Nah, ini kita tes juga apa-apa aja rumor-rumor yang dipercaya oleh masyarakat terhadap dipercaya oleh pekerja tentang RUU Cipta Kerja. Pertama tentang kalau ini disahkan, pekerja ini bisa dikontrak seumur hidup loh. Ini bukan setuju nggak setuju ya, jadinya ini percaya dan tidak percaya. Nah, dari mereka yang tahu Omnibus Law, masih mayoritas yang tidak percaya. Cuman yang percaya itu masih cukup tinggi, 41,1%. Nah, di kalangan pencari kerja bahkan lebih tinggi lagi. Di pekerja mungkin dia udah tahu gimana sih bentuknya kalau di lapangan ketika kita bekerja, ada kecenderungan mereka nggak percaya dengan ini. Nah, pengusaha bisa memberhentikan pekerja kapanpun. Nah, di kalangan pekerja itu bahkan tidak 2/3-nya tidak percaya. Jadi ketika kita udah masuk lapangan kerja, ketika udah bekerja, orang-orang rata-rata mungkin lebih nggak percaya. Masa iya sih pengusaha bisa memberhentikan pekerja kapanpun? Gitu. Nah, itu juga terjadi di kalangan pencari kerja, tapi angkanya lebih rendah. Total cuma 36,5% yang percaya dengan isu ini. Nah, pekerja bisa dikontrak seumur hidup. 55% tidak percaya. Ini rata-rata tidak percaya tentang rumor, ini juga memberikan pekerja kapanpun. Outsourcing ini yang cukup tinggi. Perusahaan nantinya akan cenderung menggunakan pekerja outsourcing. Ya. Ini data pertama yang lebih tinggi, yang percaya. Dan mungkin masa depannya memang ke arah outsourcing, mungkin di lapangan melihat outsourcing lebih banyak penerimaannya daripada mereka yang dikerjakan secara tetap. Orang-orang bekerja di sektor informal dapat dengan mudah masuk ke perusahaan outsourcing. Mungkin ini karena ini memang situasi existing hari ini kali ya. Halo? Iya. Nah, ini putus-putus tadi, gimana ini? Mungkin memang yang soal outsourcing ini situasi existing hari ini memang kayak begitu kali ya. Yang mereka pahami persepsinya. Iya, jadi memang dimanapun pilkada di Indonesia janji untuk janji. Jadi masalah pengangguran ini dari dulu, pengangguran, outsourcing, tenaga kerja asing, mau kita gimana pun di dua kali pilpres terakhir itu udah jadi masalah yang sangat sentral ya. Orang para calon pemimpin itu bisa dengan mudah bilang, nih di Depok sekarang nih ada poster segede-gede entah itu bicaranya bosan nganggur, tagline-nya bosan nganggur, ya, pilih saya lah intinya kan. Tapi tidak ada satupun orang di Republik ini sebenarnya yang punya solusi untuk pengangguran ini dan menyediakan lapangan kerja. Ini produk undang-undang pertama yang benar-benar dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja kan. Nah, di pilkada manapun semua calon wali kota, calon bupati pasti pasti janjinya untuk menghilangkan pengangguran, menciptakan lapangan kerja. Akhirnya pas didalami lagi yang akan dia lakukan adalah, wah kita buka investasi sebanyak-banyaknya, kita undang investasi masuk, dan ini coba dilakukan oleh pemerintah pusat hari ini. Cuman ya pada akhirnya yang berjalan adalah outsourcing ini udah jalan sesuai dengan mekanisme pasar kan, jadi ya udah ada dasar hukumnya juga. Nah ini pendapat mereka tentang RUU Cipta Kerja. Nah baik pekerja maupun pencari kerja tuh pro kalau
RUU Cipta Kerja ini bisa membuat prioritas pekerja mereka jadi meningkat. Nah, yang kedua, mereka juga menyatakan pro terhadap bahwa RUU Cipta Kerja ini pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, RUU Cipta Kerja ini juga dianggap sebagai pro penciptaan lapangan pekerja dan investasi, angkanya juga segitu-segitu aja. Dianggap juga pro terhadap UKM, tapi angkanya kecil, lebih kecil dari yang tadi. Nah, ini outliersnya atau apalah istilah statistiknya. Ini hal yang paling nggak konsisten yang kita temukan. Tapi ketika ditanya tentang apakah RUU Cipta Kerja ini pro terhadap pekerja, tiba-tiba dia bilang enggak. Ini kan kalau kita kerja, kalau kita pengen konsisten aja penelitian ini biar nggak ada outliersnya, slide ini dihilangin aja, kita nggak ada ini kan. Justru kita tetap taruh slide ini biar ya kita diskusi bersama lah. Ini bisa kayak gini. Ketika mereka setuju dengan maksud tujuannya, ketika ditanyakan apakah akhirnya pro terhadap pekerja, mereka jawab enggak. Ini sama kayak kasus SMK dulu yang Davis cerita kan. Apakah Anda percaya dengan mobil nasional? Tidak. Apakah Anda tahu Pak Jokowi akan membuat mobil nasional? Tahu, gitu kan? Apakah Anda setuju? Setuju. Jadi nggak konsisten juga. Iya, tapi ini banyak hal yang bisa kita tetap putus-putus nggak dari suaranya? Enggak. Tes? Enggak, oke kok. Enggak, putus-putus nggak? Enggak, oke. Nah, ini yang jadi masalah, karena satu-satunya masalah yang muncul permukaan hari ini tentang RUU Cipta Kerja ini, ya pertanyaannya nggak jauh seputar ini. Orang nggak banyak bahas tentang yang lain. Orang tidak banyak bahas tentang hal-hal positif yang akan terjadi jika RUU Cipta Kerja ini disahkan. Misalkan tentang pro lapangan kerja, orang nggak banyak ngomong. Tentang pro investasi, orang nggak banyak ngomong. Tentang hal-hal positif tadi yang disetujui oleh para pekerja dan mencari kerja ini nggak banyak dibahas. Yang banyak dibahas justru adalah tentang nasib para pekerja ini, pro terhadap pekerja ini. Jadi emang isu yang muncul di masyarakat itu ya dianggap bahwa RUU Cipta Kerja ini tidak pro terhadap pekerja. Nah, ini yang harus jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ini harapan. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, pekerja dari pencari kerja. Ini kita bisa bacanya kayak gini. Pencari kerja tuh lebih pro penciptaan lapangan kerja daripada kesejahteraan pekerja. Jadi kalau bagi pekerja, yang penting RUU Ciker ini pro pekerja dan mesejahterakan pekerja. Bagi para pencari kerja, yang penting ada dulu lapangan kerjanya. Jadi ada hal yang berbeda nih dari pencari kerja. Yang penting gue kerja dulu deh kalau pencari kerja. Kalau pekerja, RUU ini harus bikin gue lebih sejahtera. Nah, itu dua hal yang berbeda. Dan angka penolakan di sini kita bisa baca, angka penolakan itu sangat rendah sebenarnya di kalangan para pekerja dan para pencari kerja. Yang anti RUU benar-benar itu ya cuman segini, 6% di pekerja dan 3% di pencari kerja. Sedangkan anti pekerja kontrak ada 6% di sini, ada 4% di sini. Tapi rata-rata pengen ya pencari kerja. Kalau RUU ini sampai gagal, yang paling kecewa adalah pencari kerja ini kayaknya. Karena lapangan kerja mereka ya nggak jadi ada gitu. Sementara kalau pekerja ya mereka tetap dengan yang ada sekarang ya syukur-syukur dengan ekonomi kita yang karena sisi ke depan mereka nggak berubah dari pekerja menjadi pencari kerja. Nah itu. Nah kesimpulannya ada 3 poin yang ya kesimpulan simpel. Jadi dari sini juga terlihat tadi tidak ada penolakan sebenarnya dari pekerja dan mencari kerja tuh terhadap Omnibus Law, tapi ada persepsi negatif tentang hak-hak pekerja. Nah, jadi kalau mau campaign tentang Omnibus Law, pemerintah ini memang harus lebih menjelaskan tentang hak-hak mencari kerja ini, karena hoax-nya juga banyak kayaknya, tentang pesangon nggak dibayar, tentang macam-macam lah. Kalau misalkan RUU ini disahkan, kita akan digantikan oleh mesin, kita akan digantikan oleh tenaga kerja asing. Ini hal-hal yang harus dijawab terus oleh pemerintah. Apalagi sekarang katanya ini surveinya ini
dilakukan sebelum wabah COVID ya. Jadi kita bisa ketemu face to face dengan orang-orang pekerja ini. Apalagi sekarang kita melihat udah banyak banget PHK Ya. dan itu akan terus bertambah. Masing-masing kita juga udah melakukan pengurangan karyawan. Dampak ke inspektor ke bagian-bagian sektor informal juga cukup tinggi. Ini misalkan kantor nih, kita punya kantor, pasti ada yang jual warteg tuh di sekitar kantor. Gerobakan di sekolah, orang-orang yang jualan gerobakan di dekat sekolah, jual permen kapas atau apa, itu udah pasti terimbas semua. Mungkin bagi kita nggak berasa karena kita bisa work from home, tapi bagi mereka gimana? Dan mereka nggak ada datanya di sini. Mereka bukan pekerja, nggak ada datanya di sektor formal, dan mereka bukan mencari kerja juga. Itu akan terimbas banyak. Ya, berarti kalau kita lihat konteks hari ini nih makin hasilnya dengan COVID ini bisa lebih menakutkan lagi sebenarnya ya. Menurut. Iya, banyak yang bicara seperti pemerintah lebih milih ekonomi daripada kesehatan, sehingga kalau misalkan ekonomi bisa dibangun lagi, orang mati nggak bisa dibangun lagi. Dua-duanya bisa bikin kematian sebenarnya hari ini, karena nggak ada yang benar-benar positif hari ini, nggak ada yang benar-benar optimis tentang dampak ekonominya, dan itu nggak terjadi di negara kita doang. Pun RUU Cipta Kerja ini bisa kita sahkan, kita bisa buka RUU investasi yang tinggi terhadap negara lain, negara mana yang mau investasi hari ini? Ya. Itu juga karena ini mengganggu secara global kan, siapa yang mau ngasih duit ke sini, sementara di negaranya sendiri berantakan. Orang semua banting harga tentang harga buruhnya lebih rendah, silakan investasi ke sini. Nanti setelah wabah ini berakhir, semua orang akan membuka investasi seluas-luasnya. Iya, benar. Kalau kita masih dengan yang kayak sekarang nih, tanpa perubahan, tanpa tawaran lebih, ya sekarang aja kita masih ketinggalan. Gimana cara kita untuk nyari pekerjaan untuk orang-orang yang nantinya kena imbas di COVID ini. Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab kalau kita benar-benar bilang ya ini nggak kita butuhkan. Nanti setelah resesi ini kita mau ngapain, itu paling yang mungkin harus menjadi bahan pertimbangan juga. Ya, apakah Omnibus Law ini merupakan sebuah strategi pemerintah untuk memunculkan trust gitu dari pihak investor? Kenapa ini begitu penting dibahas ini gitu? Harusnya iya ya, dan ini tanpa COVID loh. Jadi sebelum COVID ini jurusnya. Jadi kalau udah COVID harusnya jurusnya lebih sakti lagi. Harusnya nggak cukup dengan Omnibus Law aja, harus ada stimulus-stimulus lain sehingga orang mau investasi di kita. Tapi yang ada di kita sekarang RUU Cipta Kerja, ya kita itu pun nggak masih anggota-anggota di DPR kan. Apakah ini akan lolos apa enggak, kita nggak pernah tahu. Yang kontra siapa aja sekarang posisinya di DPR? Sekarang itu di DPR terakhir di berita itu yang memutuskan tidak mengirimkan tim ke Panja itu Demokrat dan PKS. Sisanya masih mengirimkan tim ke Panja. Kan status sekarang masih ada di balik RUU Cipta Kerja ini kalau nggak salah. Oke dah. Nah, kalau secara politik banyak kita bisa obrolin nih. Kalau politik kan seru ya, karena situasinya hari ini RUU Cipta Kerja ini RUU nomor 1, kayak kita heboh-heboh di RUU KUHP waktu itu. Cuman ya sekarang pemerintah melabelkan RUU Cipta Kerja ini harus digolkan karena ini adalah salah satu solusi menurut mereka untuk bisa menangani COVID dalam jangka waktu panjang. Itu kemarin ada statement dari Pak Menko Perekonomian kan. Sementara untuk jangka pendek, kata Pak Menko kemarin itu bisa diatasi dengan bantuan sosial dan kartu prakerja. Nah, itu heboh lagi. Cuman memang stimulus ekonomi ini ya pemerintah harus bisa berbuat lain di politik. Kalau cuman sekedar kayak gini ya kita siap-siap aja, penganggurannya makin parah. Oke dah. Ini apa namanya, dari temuan ini sebenarnya ya tadi itu kan tidak konsisten gitu ya, udah temuannya ya dari awalnya dia setuju, tahunya akhirnya
kesimpulannya negatif buat dalam persepsi publik gitu ya. Kira-kira ini faktor yang paling mempengaruhi itu knowledge kah atau knowledge mereka atau sosialisasi dari pemerintah seperti apa gitu ya yang paling memberikan pengaruh. Kayak kemarin di acara launching research ini presentasi research ini saya juga sempat tanya, karena dalam situasi hari ini sebelum COVID ini ya, saya merasa bahwa kita itu butuh ini undang-undang yang mencoba mempercepat gitu ya proses pembukaan lapangan kerja, karena industri kita stagnan, kontribusi industri terhadap PDB terus menurun, bahkan dari tahun 2001 dalam 20 tahun terakhir kita udah kehilangan hampir 11% gitu ya. Jadi ya jadi maksudnya gini, kok bisa kayak begitu temuannya? Siapa yang ini masalah komunikasi kan sebenarnya yang paling utama gitu. Gimana menurut David? Apa ya? Kalau pendapat ya, kalau ini kaji dari sisi penelitian ya, apalagi kita bersama Departemen Statistika kan, apa yang dibicarakan oleh angka itu yang kita tampilkan. Jadi nggak banyak analisis itu, makanya analisis kemarin kita serahkan kepada Pak Yusri Rizal dari CSIS. Nah, kira-kira Pak Yusri Rizal bilang banyak hal yang bisa memacu itu, dan itu wajar terjadi di penelitian, kata dia. Jadi ada hal yang kontradiksi, behaviornya memang kontradiktif. Jadi ketika ini benar nih Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja, tapi faktanya memang menurut dia mungkin di pekerja sendiri akan berubah habitnya. Nggak ada yang suka dengan perubahan. Kalau memang selama ini udah enak gitu loh. Jadi kalau memang pekerja itu dikurangin pesangonnya jadi dari 1 menjadi 1/3 atau dari 1 jadi setengah atau dari 8 tahun menjadi 20 tahun, nggak ada yang suka, nggak bisa dikatakan pro juga. Tapi ketika ditanya setuju nggak tentang penciptaan lapangan kerja, ya setuju lah. Tapi memang mungkin mereka nggak menganggap, ya saya mungkin setuju dengan RUU Cipta Kerja ini, tapi mungkin ya RUU Cipta Kerja ini nggak pro terhadap pekerja. Ya berarti apa kesimpulan yang bisa diambil kalau itu terjadi? Tolak Omnibus Law salah juga. Mereka nggak menolak Omnibus Law, tapi mereka tidak menolak Omnibus Law, tapi mereka merasa RUU ini memang tidak pro terhadap pekerja. Apa ada yang salah dengan pendapat seperti itu? Nah, misalkan saya tahu Jokowi pro asing, pro Cina gitu, tapi ya daripada pilih Prabowo, saya tetap pilih pro Jokowi kan gitu. Ada orang yang kayak gitu kan? Ada orang seperti itu. Jadi bukan berarti penolakan pada satu titik membuat kita bisa berkesimpulan bahwa mereka tidak setuju gitu loh. Nah, itu mungkin yang bisa diangkat dari data-data itu. Untuk analisis sebenarnya Ari kan lebih jago. Saya juga apa-apa dulu nyari tahu tentang analisis yang dalam pada Ari kan. Nah, ini juga satu lagi pertanyaannya. Harusnya kan di level elit terutama yang heboh di sosial media ini, konten kayak begini lebih mudah mereka pahami gitu ya dibanding pekerja dan ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Ini apa yang mereka ributin gitu loh. Harusnya kan mereka punya waktu yang lebih dalam untuk memahami konten dari undang-undang ini, ya memahami di presiden gitu. Bahkan dulu misalnya kalau Prabowo yang menang pun, ya visi-misinya juga ini gitu loh. Yang didukung oleh PKS. Iya, sama aja sebenarnya. Ya, visi-misinya juga ini gitu loh. Waktu PKS mendukung Prabowo, tadi PKS kan menolak kan. Di Cipta Kerja pun sebenarnya PKS sama Demokrat ini nggak menolak Cipta Kerja ini. Mereka cuma bilang ya, kita nggak mau bahas karena kita fokus COVID aja gitu. Nggak ada juga statement yang serius bilang kita nggak menjawab. Itu juga sih sebenarnya. Ini mainan politik juga. Kita nggak pernah tahu apa yang di benak mereka kan. Apa yang apa kepentingan yang masing-masing dilandasi masing-masing partai itu kan kita nggak pernah tahu juga. Cuman memang goreng-gorengannya di media, goreng-gorengan di sosmed tuh memang seperti itu. Iya, maksudnya ya terutama pemain-pemain
influencer ini ya, yang anti ini kan lebih banyak nih kelihatannya ya daripada yang pro gitu ya. Kalau anti bisa kita sebut sebagai buzzer RP juga nggak, Ri? Apa yang pro doang kita sebut sebagai buzzer RP? Ya enggak, saya nggak berbicara itu ya. Kayak itu nggak kita. Dua-duanya bisa Kita buzzer nggak RP. pernah tahu tuh urusan kayak Ya, gitu tuh. dua-duanya bisa Iya, gitu loh. makanya. Yang anti maupun yang pro pemerintah bisa buzzer RP Kita kan, dua-duanya. Yang bisa membuktikan itu kita kan sibuk. buku tabungan dah. Yang bisa membuktikan Iya. dia beneran terima transferan apa enggak. Kalau kita ngomong-ngomong aja kan nggak Iya. bisa kan. Nah maksudnya baik yang pro maupun yang kontra ini kan harusnya Omnibus Law ini kalau spiritnya kayak begitu kan harusnya mirip sama apa ya? UU Desa. Semuanya setuju gitu loh. Mestinya kayak begitu kan. Ini kok malah berbeda sekali statusnya dengan UU Desa. Yang mana dulu dua-duanya capres itu bicara hal yang sama. Bukan lapangan kerja, dua-duanya kok. Nah ini harusnya statusnya sama kayak UU Desa nih harusnya ya. Tapi kok jadi begini dah gitu loh. Kira-kira pembelahan politik 2019 itu udah nggak berlaku lagi sih masalahnya ya. Iya makanya. Pembelahan politik itu nggak berlaku lagi. Gerindra tuh udah di dalam. Gerindra juga ketua balik itu Gerindra loh. Nah itu juga cukup firm untuk meneruskan persidangan. Cuman ya kita mungkin di sosial media tuh masih banyak terfokus dengan labeling ya. Kita tuh di politik sekarang apa-apa, ya apa sih istilah di politiknya, politik identitas mungkin atau apa gitu. Pokoknya kalau misalkan ada orang berbeda pendapat sama kita harus ciptakan hal yang bikin kita bisa berbeda dari mereka. Ngelabelin lah. Kalau di COVID ada kelompok optimis mereka menyebut diri sekarang, ada kelompok yang pesimis. Pokoknya kita sibuk dengan labeling aja. Yang Cipta Kerja dilabeling oleh buzzer. Wah ini buzzer RUU Cipta Kerja nih. Nah sebaliknya ada SJW, terus ada kadrun, macam-macam. Jadi kalau perdebatan di sosial media itu mereka tuh dengan agenda masing-masing, dengan labeling masing-masing. Jadi nggak ada yang berdiskusi tentang substansi, itu nggak ada hari ini. Jadi ketika itu cuman perang antara propaganda lawan propaganda, menurut si A RUU Omnibus Law itu bakal begini, tapi nggak ada yang ngedebat dia, teman-temannya dukung dia. Sementara di sisi lain ada kampanye dari sisi lain RUU Omnibus Law itu seperti ini dan semua gengnya dukung dia. Jadi itu cuman kayak pilpres jadinya dengan jagoannya masing-masing. Nggak ada yang benar-benar berinteraksi untuk membuat sebuah seharusnya kayak gini. Akhirnya nggak ada masuk. Harusnya jadinya nggak ada masukan pemerintah. Presiden kan udah bilang RUU Cipta Kerja ini kita serahkan DPR, silakan memberikan masukan sebanyak-banyaknya. Nggak ada masukan itu yang masuk. Karena mungkin memang belum dibuka oleh DPR ya. DPR kan baru di tingkat panja yang akhirnya akan mengundang masyarakat. Tapi memang di situasi ini kalau kita lihat di sosial media ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah ya akan dikomen oleh teman-teman dari yang kontra tuh, wah tolak Omnibus Law, kayak gitu terus. Apa yang ditolak mereka nggak tahu kan? Iya, makanya ini saat COVID tidak ada hati masih membahas Omnibus Law gitu. Jadi ada narasi kayak begitu juga gitu. Padahal kan seperti yang udah jelaskan tadi, ini salah satu undang-undang bahkan fiturnya harus ditambah dengan konteks COVID ini gitu kan. Justru ini Omnibus Law ini yang bisa nyariin mereka kerja nanti harusnya kalau ini berhasil ya. Kita nggak hitung kalau ini nggak berhasil. Dan ini juga bukan kayak kartu prakerja yang negara akan mengeluarkan biaya besar untuk ini. Ini kan cuma peraturan polisi. Ini bukan tentang ngeluarin APBN baru untuk hal ini yang rawan dikorupsi. Kayak misalnya kartu prakerja kan isunya seperti itu hari ini. Konflik of interest, privilege, macam-macam. Di Omnibus Law ini pun kalau berhasil menurut saya juga nggak bakal Presiden Jokowi ini yang nikmatin. Masuknya investasi itu kan berapa lama investasi masuk, terus setup-nya berapa lama, akhirnya pabriknya berdiri berapa lama, terus akhirnya orang mulai kerja, mulai serap lapangan kerjanya kayak gimana, kontrak kerjanya puluhan tahun. Terus Presiden dapat legacy apa? Kalau mau instan ya bukan menciptakan RUU seperti ini. Harusnya ya kalau dari sisi Pak Presidennya nggak akan langsung mendapatkan
hasil instan tentang Omnibus Law itu buat masa periode dia. Iya, harusnya Omnibus Law, orang lagi bahas Omnibus Law ini dijawabnya ya ini gue lagi mikirin lu, kan harusnya kayak begitu aja, selesai itu Iya. persoalan. Kan kita punya visi Indonesia 2045, kita akan mengalami bonus demografi juga. 2030 Kalau misalkan ya. 2030, 2040 juga masih bonus demografi kan. Jadi kita nyiapin pekerjaan hari ini, kalau misalkan nggak disiapin hari ini ya bonus demografi itu kan kayak pedang bermata dua kan. Ya. Kalau kita rame di produktif di angkatan kerja produktif terus semuanya bekerja ya kaya lah kita. Ya, Tapi kalau misalkan kita rame di usia produktif 20-an, 30-an, 40-an banyak tapi nggak ada yang kerja jadi garong mereka. ya. Negara maju itu kan. Kita bisa jadi negara maju itu ditentukan stepping stone-nya dari hari ini sebenarnya. Nah, bagi yang menolak sebenarnya harus ngasih solusi juga. Nggak cuma bisa sekedar tolak terus nggak perlu bekerja. Kita itu masih kurang kita dengar dari teman-teman itu. Ya, karena dari hasil surveinya juga terlihat bahwa yang benar-benar tahu juga minoritas sebenarnya isi konten dari undang-undangnya. Ini sebagian ada hal-hal bagus. aja. Ada hal-hal bagus dari teman-teman yang kontra tentang lingkungan tentang lingkungan, tentang masa kerja itu bagus. Mari dikoreksi bersama-sama. Harusnya menurut saya pribadi ya. Cuman kalau ujung-ujungnya menolak, terus akhirnya andaikan ini benar-benar bisa ditolak, lo kasihan lo yang nggak jadi dapat lapangan pekerjaan gitu. Kasihan lo kita nggak jadi dapat investasi. Kalau benar-benar ada hal jelek yang terjadi di Omnibus Law ini, ya sekarang saatnya menolak, tapi bukan menolak keseluruhan Omnibus Law-nya. Tolaklah bagian yang kita tidak setuju gitu loh. Dengan argumentasi-argumentasi yang benar. Menurut saya ini saatnya sih, mumpung ini masih dipanja, ini masih bisa berjalan. Tapi kalau udah lewat dari situ ya sisanya ya demo. Kalau demo susah juga PSBB coy, nggak bisa masuk. Buruh demo bukan pengecualian terhadap PSBB soalnya. Iya. Nah, itu kayak si malakama juga. Tapi kalau teman-teman mau tolak Omnibus Law ini nggak apa-apa go on. Tapi jelas lah apa yang ditolak. Terus solusi untuk hal lainnya itu tolong dipikirin juga gitu loh. Kalau misalkan kita tentang penciptaan lapangan kerja tuh nggak jadi, itu rugi banget nggak sih gitu. Investasi nggak jadi masuk, itu rugi banget nggak sih gitu. Kalau teman-teman nggak bekerja tuh anak kita gitu nanti sekarang anak kita mau 5 tahun, 20 tahun lagi gitu harus kerja, ponakan, adik gitu kan harus kerja juga. Untuk mereka sih yang lebih penting. Ya. Itu dari sisi survei sih sebatas sana tadi aja Ri. Kalau ini kan ya ini kan interpretasi kita ini dari temuan itu. Ya. Dari temuan itu interpretasi orang politik kayak begini nih. Gitu kan melihatnya. Nah, sebenarnya juga apa sih yang membuat ini bukan hanya di isu Omnibus Law tapi di banyak isu lain. Saya melihat ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah Jokowi ini untuk mengkomunikasikan ide-idenya banyak yang baik sebenarnya. Gitu. Tapi ya dia mengalami hambatan yang luar biasa. Ini baru-baru kan. Maaf Re. Hambatan yang luar biasa dalam mengomunikasikan gagasannya gitu loh. Ini yang terbaru bahkan presiden sendiri yang menjadi bahan olok-olokan ngomongin pulang kampung sama mudik kan. Ini ada keterbatasan nih. Udah tahu krisis kayak begini, presiden masih mengajukan definisi gitu. Udahlah, krisis ini kan agak hitam putih dikit lah situasinya gitu kan, melihatnya gitu. Nah, termasuk juga Omnibus Law. Ini kan juga definisi baru lagi nih. Orang makin pusing kan, menjelimet gitu memahaminya gitu. Nah, gitu sudah maksudnya ada persoalan membaca konteks dan memberikan pesan gitu. Kayaknya. Iya. Apa yang membuat kayak begitu dah? Tapi ada kepentingan juga yang bermain sebenarnya.
Kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka juga dengan RUU Cipta Kerja kan, ya kita nggak bisa sebut yang mana lah. Tapi kalau tentang presiden kan nggak mungkin semua. Kalau masalah COVID ditangani gitu, orang yang tidak setuju kalau COVID itu cepat dituin, justru dorongannya positif terus ke pemerintah kan. Kritik kepada pemerintah untuk menggolkan percepatan penanganan, untuk menggolkan penanganan yang lebih masif. Kritiknya lebih ke arah kayak gitu, jadi sifatnya mendorong. Tapi kritik terhadap undang-undang tuh lebih rumit, lebih kompleks. Ada yang benar-benar ini terjadi, ada mengkhawatirkan hidupnya setelah Omnibus Law, ada orang yang benar-benar tidak suka tentang RUU ini, dan ada kepentingan-kepentingan yang terlibat di situ. Kita kalau pemerintah mau campaign tuh ada pasti yang anti campaign gitu. Ya. Sorry, ini internetnya unstable tulisannya sini, Rin. Sini oke-oke aja soalnya. Oke dah. Berarti memang tes. Ya udah. Oke kok, lancar kok suara Davis di sini. Kalau misalkan ya, tapi RUU-nya seperti itu. Kalau RUU itu pasti ada proses politik yang panjang sebelum ini berubah jadi produk hukum kan. Nah, kita nggak tahu apa deal-deal politik yang terlibat di dalam, siapa yang terlibat di dalam, kondisi masing-masing partai juga harus ada yang udah firm masuk apa belum, apakah mereka mau dukung apa enggak, itu ada hal-hal yang perlu kita hitung. Artinya kalau mereka belum mau dukung, berarti mereka akan tolak kan. Dan mereka setiap kepentingan tuh pasti punya aktivasinya di lapangan, punya pasukan-pasukannya sendiri yang akan meramaikan ini gitu. Jadi ketika kita bandingkan dengan COVID ya, ini justru lebih banyak hal yang mungkin lebih terlibat. Iya. Bahkan di COVID aja Perpu ada yang bilang inkonstitusional ya sekarang hari ini. Proses politik dalam demokrasi memang membuat kita ya kayak gini kalau ngambil putusan. Tapi harus diakui Pak Presiden hari ini tidak terlihat seperti sepresidensial sebelumnya gitu dalam menangani COVID. Mungkin butuh penyesuaian untuk berubah jadi presiden yang berada di situasi normal untuk menjadi presiden yang menjadi pemimpin besar di masa krisis. Ini mungkin hal yang sekarang dihadapi oleh Presiden Jokowi. Tapi kita nggak punya pilihan masalahnya. Kalau nggak ikut presiden dan ikut pemerintah, mau ikut siapa hari ini? Ini kayak bukan pilpres. Kita nggak bisa ikut Prabowo. Kita nggak bisa ikut oposisi. Karena Pak Prabowo pun ikut Pak Jokowi. Nah, bagaimana cara kita bisa mengedukasi orang bahwa dalam situasi kayak gini itu kita butuh satu komando cuy gitu. Kita butuh satu arah. Meskipun kita kecewa dengan kepemimpinan yang ada hari ini terlalu lambat atau banyak hal yang harusnya diperbaiki ya mau nggak mau, tapi mau nggak mau ya mereka imamnya, mereka yang harus menuntun kita, dan kita bisa kasih masukan dan dorongan nggak kepada mereka gitu loh. Itu situasinya hari ini. Kecuali kalau nanti mau pilkada lagi ya hajar lagi, mau pilpres lagi hajar lagi. Tapi untuk melewati krisis ini ya harus ada leadership kan. Ya butuh pemimpin butuh pemimpin Indonesia, butuh pemimpin. Bahkan untuk ganti menteri aja hari ini itu pasti susah. Karena pasti ahistoris kan, banyak yang kecewa dengan menteri A, menteri B. Nggak segampang itu harus ganti menteri, nggak cuma masalah etika doang, tapi apa yang kita sedang kerjakan di lapangan itu bisa jadi harus mulai dari nol lagi. Dan kepentingan terlibat beda lagi gitu loh. Jadi ketika kita ngekritik hari ini ya kita harus siap juga dengan kepatuhan untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan. Kalau ditetapkan oleh nggak mudik ya kita siap nggak untuk nggak mudik. Oke, nah. Jadi memang salah satu problem di dalam pemerintah dari dulu ya sampai hari ini itu kan soal koordinasi sebenarnya. Ya. Nah ini ada disparitas juga antara pusat sama daerah hari ini kan? Ya. Nah ini untuk Omnibus Law ini gimana dah pembagian? Nah Omnibus Law ya? Ya. Kita balik lagi. Apanya tuh? Koordinasinya kan harusnya ada banyak sektor juga, termasuk pemerintah daerah atau dari pihak pemerintah
Kementerian Tenaga Kerja, BKPM, kan banyak sekali yang terlibat di dalam apa namanya yang dipengaruhi oleh undang-undang ini gitu kan. Ada Kalau mau jujur ya, ya. Ya dah, kalau gimana? mau jujur kan klasternya banyak ya. Tapi kalau mau jujur sebenarnya semangat RUU Cipta Kerja ini dalam pandangan saya ya pribadi ini memang agak sentralistik. Ya. Ada kewenangan daerah yang dicabut mau nggak mau Makanya untuk mempercepat. menyederhanakan. Ya. Iya, mempercepat dan menyederhanakan. Jadi ada semangat sentralistiknya. Karena ada beberapa kewenangan daerah yang jadi nggak sepenuhnya juga pemerintah daerah ini kalau tahu membaca detail tentang RUU Cipta Kerja terus akhirnya setuju gitu dengan pemerintah pusat, nggak juga. Jadi memang nggak dari luar aja, dari dalam pun pemerintah daerah harus melibatkan pemerintah nasional, pusat juga harus memberikan sosialisasi dengan pemerintah daerah apa yang dia maksud tentang Omnibus Law ini. Dan jumlah yang klaster itu begitu banyak kan. DPR hari ini dia menyampaikan klaster yang paling klaster yang paling banyak pro kontranya kita bahas terakhir, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Tapi kan banyak klaster yang lain yang sebenarnya nggak terlalu pro kontra. Tentang usaha sendiri nggak terlalu pro kontra, tentang penciptaan lapangan kerja ini nggak terlalu pro kontra. Tapi Menkop juga masuk ya. Menkop juga masuk di sini. Iya, masuk semua. Ya. Jadi kalau tenaga kerja ini ya, saya bicara sama teman ya, Ari juga kenal teman Ari juga. Nah, emang undang-undang ketenaga kerjaan kita hari ini itu sangat pro pekerja dibandingkan negara-negara lain. Kita tuh dianggap sangat pro pekerja. Undang-undang itu disahkan pada zamannya Ibu Mega kan. Nah, sekarang Ibu Mega juga masih ketua umum PDIP. Nah, ini kan kita bisa lihat ada relevansi politiknya ke sana. Ini kan undang-undang yang mau diubah aturan itu undang-undang waktu itu dulu dibikin oleh Ibu Mega. Nah, dan itu undang-undang sangat pro pekerja, tentang aturan pesangonnya sangat banyak dan jumlahnya sangat tinggi, aturan pekerjaan juga. Wah, itu yang bikin investasi agak sulit karena lapangan pekerjaan kita juga RUU tenaga kerja kita sangat pro pada pekerja. Itu mau diubah hari ini. Agak bandulnya agak digeser ke pengusaha dikit gitu. Iya. Nah, itu yang RUU Cipta Kerja itu kan membuat Bu Mega waktu itu kan ya nggak pro pekerja kan. Pro wong cilik. Nah, ya kayak gitu. Jadi hari ini ketika itu diubah dan lagi-lagi yang presiden yang berkuasa adalah dari PDI Perjuangan untuk mengubah ke arah Omnibus Law ya mungkin agak menimbulkan dorongan dari dalam juga, ada sekat-sekat dari dalam juga untuk menggolkan ini. Nah, memang kalau untuk bahas tentang pekerja dan ketenaga kerjaan ya pasti banyak yang harus diubah hari ini. Cuman deg-degannya emang di situ, nih bisa gol nggak di bagian ketenaga kerjaan. Tapi lebih deg-degan lagi kalau nggak gol nih Omnibus Law. Ini gimana nih tentang ada solusi lain nggak untuk masalah pengangguran? Ada solusi lain nggak untuk menciptakan investasi? Itu harus dijawab juga. Ya dengan situasi yang kayak hari ini kan. Ditambah lagi dengan COVID. Iya. Nah itu yang kita nggak bisa berdebat. Ini kalau misalnya didebatkan tentang itu, ente punya solusi lain nggak ya? Kalau jangan tanya kita dong. Kan situ yang pemerintah pasti orang ngomong kayak gitu kan. Iya. Kalau di dalam situasi COVID kayak begini, menurut Dadi ya, fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Omnibus Law ini? Ini pendapat pribadi ya? Ya. Omnibus Law tuh nggak bisa karena regulasi kan, tapi kita butuh stimulus. Kita butuh stimulus yang bisa menjalankan roda perekonomian. Jadi nggak cuma tentang pertumbuhan, tapi tentang perekonomian. Termasuk kayak misalkan kartu prakerja ini. Kartu prakerja ini kalau masih dengan pelatihan ya masih ada sekitar 5 triliun itu yang digunakan untuk pelatihan gitu loh. Ya. Yang sebenarnya impact-nya nggak langsung ke masyarakat. Tapi kalau 5 triliun itu ditambah buat beli beras ya pertambahannya akan makin tinggi. Itu contohnya. Ini kalau misalkan kita lihat dari masyarakat yang udah ya, dari negara yang udah jalan juga tentang COVID ya, rata-rata ya memberikan stimulus terus-terusan. Supaya ekonomi bisa berjalan. Jadi kalau misalkan mereka dikasih dalam bentuk sembako hari ini nih, dikasih beras 1 kilo,
Total ada 240.000 lah, meskipun jatahnya 500.000. Terus mereka disuruh diam di rumah, ya kan? Udah tinggal berapa hari kemudian mereka udah lapar lagi. Tapi kalau mereka dikasih duit, misalkan 500.000 nih, dikasih duit 500.000, ya biarin dia belanja sendiri. Mereka akan belanja beras sesuai dengan kebutuhannya, mereka akan belanja minyak sesuai kebutuhannya, mereka akan membeli kuota internet sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya yang dapat makan nggak cuma orang yang kita kasih stimulus, orang yang jualan beras juga dapat. Karena orang jualan beras nggak bakal dapat bansos kan, orang jual minyak udah dapat, orang yang jualan pulsa juga dapat. Akhirnya mereka tuh belanja lagi. Setelah ada yang belanja, mereka belanja lagi. Akhirnya ada stimulus ekonomi yang berkembang kan. Iya. Nah, berkah yang nggak terlihat dari COVID itu nantinya kayak gitu. Ada kreativitas baru yang orang mulai memunculkan usaha-usaha baru. Kita berharapnya seperti itu. COVID ini membuat orang kreatif sehingga setelah COVID kita akan menemukan banyak wirausahawan baru, entrepreneur baru. Ya mereka merasa bisa bekerja tanpa harus melamar pekerjaan kepada orang lain. Ya, sehingga itu kalau kalau stimulusnya berhasil. Stimulus ekonominya berhasil, tapi kayaknya itu bukan dengan cara memberikan pelatihan di internet deh gitu. Setuju. Ngapain dilatih orang udah bisa kok? Dia kehilangan pekerjaan bukan kehilangan skill. Ya, tapi ini pribadi ya. Kita nggak bilang nggak tepat prakerjanya, tapi kalau misalkan emang ngasih stimulus aja, nggak harus jadi. Tapi memang ini adalah program yang harusnya udah ada, namanya Kartu Prakerja. Bakal ada workshop offline. Tapi karena COVID, diubah aja jadi online, duitnya dibagi-bagi gitu. Kenapa aja nggak sekalian tanpa pelatihan, kan itu yang diharapkan hari ini. Ya, kasih. Kita kan situasinya hari ini kan orang kelaparan. Iya. Kalau nggak mati COVID, mati lapar kan. Kita mulai melihat berita di mana-mana orang mulai nggak bisa makan gitu loh. Sementara ketahanan pangan kita cuma sampai 6 bulan ke depan katanya. Pelan-pelan harga akan meningkat terus. Ini kan lebih mengkhawatirkan juga. Sementara untuk stimulan pengusaha, sampai kapan mereka bisa nahan PHK itu kalau mereka nggak jalan? Kalau petani nggak diberikan nggak berikan kepastian bahwa mereka tetap bisa nanam padi, gimana? Kalau PSBB itu tidak mengecualikan mereka, ya habis juga mereka. Nah, akhirnya kita makan apa? Oh, sekarang kita nggak bisa ditolong. Nah, ini ada ya, nggak dikecualikan. Dan kita nggak swasembada, artinya kita dapat impor juga dari mana? Orang udah nutup semua. Dengan lockdown ini kan kita nggak dapat impor. Iya, benar. Nggak bisa impor sendiri juga swasta. Karena ditutup pemerintah, solusinya tinggal G2G kan, tinggal dari pemerintah ke pemerintah, bujuk, kirimin dong beras ente ke sini gitu, kirimin dong gula, kayak gula kita udah nggak punya sekarang. Iya. Gimana kita bisa milih kesehatan dengan ekonomi hari ini? Kalau kesehatan doang nggak bisa jalan ekonomi nggak jalan, kita mati kelaparan juga. Kita bisa ngomong enak di Jakarta gitu untuk ngelihat, oh masih ada kok situasi masih berjalan normal, tapi ada orang-orang terimpact secara langsung, kayak ibu-ibu yang di Serang kemarin meninggal tuh di pusat kota dia. Mungkin dia ada sakit lain, tapi 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan tuh menggambarkan ketahanan pangan kita masih sangat rendah. Pertama kesehatan, kedua pangan, ketiga lapangan kerja. Lapangan kerja ini dalam bentuk yang lebih panjang ya solusi pemerintah saat ini ada cuman RUU Cipta Kerja ini yang mereka mau golkan. Itu kira-kira jadi polemiknya kan itu. Iya. Oke dah. Ini kalau terakhir nih dah. Davis melihat apakah akan tetap disahkan nggak undang-undang ini dalam situasi COVID kayak sekarang? Menurut udah opportunity dan ininya ya, antara kesempatan dan hambatannya kira-kira gitulah. Kalau COVID-nya tidak menjadi lebih parah dari hari ini atau akhirnya tidak memuncak sampai menjadi wabah pandemi yang benar-benar mematikan, itu kayaknya masih bisa berjalan proses yang ada di DPR
Artinya kalau proses ini masih berjalan, kita tinggal hitung-hitungan politik. Hitung-hitungan politik itu nggak bisa kita tebak kayak ini bakal berhasil apa enggak. RUU KUHP aja udah berhasil semua itu, tapi gagal gitu. Cuman memang dipastikan untuk RUU Cipta Kerja ini nggak akan sekuat COVID penolakannya. Nggak akan sekuat KUHP penolakannya, karena yang terdampak juga nggak segitu banyak dan argumentasi untuk itu ada gitu loh, urgensinya memang terlihat. Cuman ini lagi-lagi balik kepada komitmen dari elit-elit politik kita. Apakah elit politik kita memang menginginkan ini, membutuhkan ini, dan merestui ini. Nah, itu bisa berubah dengan cepat. Nah, ada kalangan yang revisinya kita akan bisa melihat nanti dari DIM. Jadi ketika Panja ini mengeluarkan mulai bekerja dan minggu ini udah mulai bekerja, mereka akan mengundang lapisan masyarakat untuk daftar inventarisasi masalah atau DIM. Nanti dari DIM itu akan diubah ke draftnya. Nah, di situ nanti masyarakat kita udah bisa melihat nih bakal jebol apa enggak gitu. Cuman memang urgensinya ini nanti apakah di DIM itu kita bisa ngelihat partai-partai ini benar-benar nyari masalahnya seperti apa sehingga mau merubah draftnya apa enggak. Kalau itu enggak ada DIM yang berarti, RUU ini bakal jalan aja. Kalau memang ada masalah yang bisa diperbaiki, mau diperbaiki ya baru kita bisa lihat ini benar-benar akan disahkan apa enggak. Tapi ada target ya, ada target dari pemerintah sendiri, targetnya ini pengennya cepat gitu. Sementara prediksi COVID itu bisa sampai akhir tahun ya. Iya. Nah, tahun depan ya pilkada diundur, semuanya diundur kan. Tiba-tiba. Nah, Ari udah bahas pilkada belum? Ya nanti sama Bu Burhan rencananya. Kemarin udah sama Arya. Oh ya, mantap. Sama Arya kemarin. Kemarin Arya Fernandes. Iya. Ya. Arya tuh kemarin bahas juga di CSIS. Dia bikin seminar juga di CSIS. Soal pilkada ya? Soal pilkada, ya. Menarik sih itu kemarin. Ini calon-calon kehabisan uang nih, karena belum jelas mau kapan katanya kan. Iya, petahana yang paling nggak diuntungkan. Iya. Itu ada draft baru tentang RUU pemilu, Ri. Adi udah baca? Belum. Usulan untuk pilkada nasional dan pemilu nasional dan pemilu daerah. Kan ada opsi-opsi kan. Kemarin Arya udah jelasin. Ya, Arya udah jelasin kemarin. Gimana? Arya ngejelasin. Ya, Arya. Nah, jadi gitu dah. Kita menunggu mekanisme politiknya terlalu dini kita menilai ini akan lolos atau enggak ya berarti ya. Berarti rumor-rumor yang ada di sosial media ini tidak menghargai rakyat, tetap gol, omnibus law ketika COVID segala macam itu bisa dibilang hoax gitu ya. Ada hoax juga enggak ya? Ada, jadi semacam kayak gini nih. Jadi ada beberapa hal yang secara prinsip hukumnya tidak diketahui, kayak sesuatu yang tidak diatur di omnibus law berarti itu dihapus. Ada yang berasumsi seperti itu. Jadi misalkan di omnibus law aturannya kayak gini. Oh ya udah, tapi yang bagian ininya enggak, pesangonnya berubah jadi seperti ini gitu. Oh berarti undang-undang yang kemarin dihapus. Ternyata enggak. Jadi kalau bagian yang tidak diatur oleh omnibus law tetap berlaku yang diatur oleh undang-undang sebelumnya. Nah itu banyak tuh yang salah paham tentang itu, yang melihat hak mereka ada di undang-undang yang lama, ketika itu enggak ada di omnibus law mereka jadi kehilangan haknya. Nah itu perlu sosialisasi juga. Padahal itu enggak. Berarti itu tetap masih. Iya. Termasuk jadi kita butuh kayak FAQ gitu loh, Ri. Jadi apa sih? Jadi kalau misalkan udah ada jawaban-jawaban tentang itu, dan itu lebih sosialisasinya lebih luas daripada hoax yang beredar, rumor-rumor lah kalau kita sebut. Ini kan model baru ya dalam pembuatan undang-undang sebenarnya kan. Iya, metode baru. Jadi ya heboh-heboh dikit ya wajar-wajar aja sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih Davis. Terima kasih banyak, kita sudah terima kasih hari ini, dan menarik sekali nih undang-undang
Omnibus Law ini semoga kita mendapatkan perspektif yang lebih jernih gitu ke depannya untuk melihat ini. Terima kasih banyak, Nafis. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.